Wajah Dakota memerah, matanya memelototi Riku. Perkataan Riku ini jelas menyindir Dakota. Semua karena Reka sialan. Ayo pergi ke Hotel Sheraton, kata Brahma. Keluarga Mas Hita berangkat bersama-sama. Hanya Dakota yang ditinggalkan sendirian, dia dikucilkan. Dakota menghela nafas, dalam hati ia semakin membenci Reka. Di luar gedung, sebuah mobil Santana yang usang terparkir di antara sekelompok mobil mewah. Perbedaan ini sangat menyakitkan mata. Mengetahui bahwa mobil Santana ini adalah milik Reka, semua orang secara alami mengejeknya. Reka tidak memperdulikan mereka dan langsung masuk ke mobil. Tokia hendak masuk ke mobil, tetapi Dakota menghentikannya. Tokia, ayo pergi dengan Maseratiku. Mobil seperti ini tidak layak untukmu. Mobil sesang ini masih juga dipakai, kamu tidak merasa malu. Reka dengan sinis berkata, jangan lupa, pahlawanmu juga mengendarai mobil sesang ini. Dakota tidak mau kalah, kamu diam, kamu tidak pantas dibandingkan dengan pahlawanku. Pahlawanku mengemudikan Santana karena dia rendah hati. Reka, aku juga rendah hati. Dakota, kamu rendah hati. Di siang bolong seperti ini, kamu membual mengatakan bahwa proyek desa Madrun adalah milikmu. Di mana rendah hatinya? Aku peringatkan kamu, jika sampai Tomota Group kalah dari kakek karena keberanianmu itu, aku akan mengebirimu. Tokia, ayo pergi. Tokia melirik Reka dengan perasaan yang campur aduk, dan akhirnya pergi bersama Dakota. Dia sangat kecewa dengan sikap Reka hari ini. Meskipun Avril dan Bensu tidak mengatakan apa-apa, tapi hati mereka juga sedikit kecewa. Apakah harga diri sepenting itu? Sampai harus membuat Tomota Group sebagai barang taruhan. Tomota Group adalah satu-satunya harapan keluarga mereka. Jika tahu akan seperti ini, pasti tidak akan membawa Reka ke sini. Sekarang begitu Tomota Group kalah, keluarga mereka harus mulai dari awal lagi. Sepanjang jalan, pasangan tua itu tidak berbicara. Reka juga tidak menjelaskan apapun. Setelah pelayan itu sudah memverifikasi keaslian kontrak itu, secara alami akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Di dalam mobil Maserati Dakota, alis Tokia terkulai, dia tidak bergairah. Hantu pun bisa melihat bahwa dia sedang memikirkan masalah Reka membuat Tomota Group sebagai barang taruhan. Dakota berkata, Tokia, sekarang kamu menyesalkan. Bahkan jika kamu asal memilih seorang pria dari jalanan, dia pasti akan lebih baik dari Reka, tapi mengapa kamu malah memilihnya? Kamu masih ada kesempatan sekarang, jika kamu menceraikan Reka, maka Tomota Group tidak ada hubungan lagi dengannya, dan dia juga tidak berhak lagi untuk membuat Tomota Group sebagai barang taruhan, lalu taruhan itu akan dibatalkan. Tokia menghela nafas dan berkata, Dakota, jangan membujukku lagi. Bahkan jika memang aku harus kehilangan Tomota Group, aku tidak akan menceraikannya. Kenapa? Dakota tampak terkejut, obat macam apa yang sudah diberikan pria ini padamu? Tokia balik bertanya, aku tanya kamu, jika mereka ingin kamu melepaskan apa yang kamu miliki sekarang, maka kamu dapat bersama dengan pahlawanmu, apakah kamu bersedia? Dakota berseru, tentu saja. Tokia, itu dia. Dakota, omong kosong, bagaimana Reka bisa dibandingkan dengan pahlawanku? Bahkan jika aku menyerahkan apa yang aku miliki sekarang, pahlawanku dapat memberiku kompensasi beribu-ribu kali lipat. Tokia berkata, aku juga percaya, jika aku kehilangan Tomota Group, Reka juga dapat memberiku Tomota Group yang lain, atau bahkan lebih dari itu. Dakota menghela nafas, tidak bisa ditolong lagi. Anak ini benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Reka, jika kamu menghancurkan adikku, maka aku akan berselisih denganmu. Tokia tiba-tiba tersenyum licik, jangan berkata seperti itu. Bagaimana jika Reka adalah pahlawanmu? Dakota, Tokia, kamu ada dendam apa? Mengapa kamu membuatku geli? Aku ingin muntah. Tokia, ha, 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 ha. Semua anggota keluarga Mas Hita hampir tiba di pintu Hotel Sheraton. Pada saat ini, pintu masuk hotel sangat sesak, penuh dengan pengunjung.
Pengunjung yang berkumpul di sini semuanya adalah keluarga terkenal kota Midgar. Tujuan mereka datang ke sini sama dengan Brahma, mereka ingin menghabiskan uang, juga ingin mengenal orang misterius yang baru saja memenangkan underground kota Midgar. Namun, mereka baru saja mengetahui bahwa hari ini di hotel akan ada perjamuan perayaan departemen internal, dan master mereka, yaitu bos misterius itu juga akan datang. Sebelum bos misterius itu tiba, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Semua orang tidak berdaya, hanya bisa menunggu di luar, jadi kebetulan bisa melihat seberapa hebatnya orang misterius itu. Brahma tiba-tiba berbisik kepada Riku, "Riku, bukannya kamu kenal dengan penanggung jawab tempat ini? Kamu sapa orang itu dan lihat apakah kita bisa masuk duluan. Jika tidak ada orang yang bisa masuk, dan hanya anggota keluarga Mas Hita yang bisa masuk, ini akan meningkatkan reputasi keluarga kita." Riku berkata, "Aku akan mencobanya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Riku, Kak Erwin, apa kamu sibuk?" "Kak Erwin, katakan saja langsung." Riku berkata dengan nada menyanjung, "Kak Erwin, kemarin kami sudah memesan sebuah ruangan pribadi. Kamu lihat apakah bisa membiarkan kami masuk dulu?" "Kak Erwin, tidak bisa. Sebelum bos kami tiba, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan menutup telepon." "Tunggu, tunggu." Riku buru-buru memohon, "Kak Erwin, bisakah kamu bantu cari cara? Uang bukan masalah." Saat mendengar kata uang, Kak Erwin sedikit goyah. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Begini saja, aku pergi cari bos dan bantu kalian berbicara, kalian tunggu info dariku." Riku sangat gembira, "Terima kasih Kak Erwin, terima kasih Kak Erwin." Setelah menutup telepon, Riku berkata dengan penuh semangat, "Kakek, Kak Erwin setuju untuk membantu kita berbicara, jika tidak terjadi apa-apa, kita seharusnya bisa masuk ke dalam lebih awal daripada orang lain." Wajah Brahma berseri, "Haha, Riku, tidak sia-sia dulu kakek merawatmu." Mereka tahu, mereka sedang menunggu dirinya. Dia berkata kepada Tokia, "Tokia, ayo kita masuk." Tokia dengan gugup menarik Reka, "Kak Erwin belum memberi info, kita tidak bisa masuk." Reka berkata, "Jika aku tidak masuk, mereka selamanya tidak akan pernah bisa masuk." Haha, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. "Dia tidak masuk, kita selamanya tidak akan pernah bisa masuk. Maksudnya, dia itu adalah bos misterius yang baru saja memulihkan kota Midgar aset underground." Orang-orang perjamuan perayaan departemen internal sedang tunggu dia masuk. Pria ini dari keluarga mana, tidak waras. Apa tidak takut lidahnya nanti terbelit? Dakota menginjak kaki Reka, lalu menarik Tokia mundur, menjauh darinya. "Apa di rumah masih belum cukup memalukan dan ingin mempermalukan diri lagi di sini? Berdiri bersamamu benar-benar membuatku malu selama 8 kehidupan." Ada orang berkata, "Dia berdiri di tim keluarga Mas Hita, mungkinkah dia dari keluarga Mas Hita?" Semua orang mulai berdiskusi. "Keluarga Mas Hita dari kota Midgar. Aku tidak tahu ada orang ini di dalam keluarga Mas Hita. Kalian lihat kunci mobil yang tergantung di pinggangnya. Itu adalah mobil Santana model lama. Keluarga Mas Hita datang kemari mengendarai mobil buruk ini. Tapi dia memang berdiri di tim keluarga Mas Hita. Tanya saja langsung pada Tuan Mas Hita." Brahma mengejek, Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga Mas Hita kota Midgarku. Sebenarnya, dia hanya seorang menantu pria dari keluarga Mas Hita di kota Geven yang aku keluarkan dari keluargaku." Riku buru-buru menambahkan, "Orang ini pernah masuk penjara selama 5 tahun. Dia adalah narapidana. Jika aku adalah keluarga Mas Hita kota Midgar, aku pasti sudah mencekik sampai mati." Semua orang menertawakan Krusno. Krusno menatap Reka dengan tatapan jijik, membela diri, "Semuanya jangan salah paham. Sebenarnya aku tidak mengakui dia sebagai menantu pria, dan aku juga telah memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Dia sekarang tidak ada hubungannya sedikit pun denganku." Semua orang tertawa lebih sombong.
Ternyata dia diusir dari keluarga oleh keluarga Mashita di kota Midgar, dan bahkan tidak diakui oleh keluarga Mashita di kota Geffen. Hanya ini, masih berani berdiri bersama dengan keluarga Mashita kota Midgar, dan bahkan tanpa rasa malu beromong besar. Tampaknya otak orang ini tidak waras. Hei, kasihan istrinya. Dengan penampilan istrinya, bahkan jika dia sudah bercerai sekarang, dia mungkin tidak berharga. Bensu sekeluarga tidak bisa mengangkat kepala. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Reka ingin mempermalukan dirinya sendiri di wilayah orang lain. Reka memandang Brahma dan Krusno dengan ekspresi menghina. Kalian bilang, tidak ada hubungannya sedikit pun denganku. Baiklah, nanti kalian jangan berharap bisa masuk ke dalam. Setelah itu, Reka berjalan masuk ke dalam hotel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini barusan sedang mengancam keluarga Mashita kota Midgar.